Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani dan direncanakan secara sistematik yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, sosial, dan emosional. Merupakan pengertian dari A. Pendidikan jasmani, B. Pendidikan olahraga, C. Pendidikan kesehatan, D. Pendidikan rekreasi, E. Pendidikan umum. Jadi pendidikan jasmani merupakan suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani dan direncanakan secara sistematik dan bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, sosial, dan emosional. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang unik dan paling sempurna dibanding dengan bidang studi lainnya. Karena melalui pendidikan jasmani, seorang guru dapat mengembangkan kemampuan setiap peserta didik, tidak hanya pada aspek fisik dan psikomotor semata, tetapi dapat dikembangkan pula aspek kognitif, afektif, dan sosial secara bersama-sama. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani, permainan, atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Pendidikan jasmani. Proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seorang atau kelompok dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Merupakan pengertian dari A. Pendidikan jasmani, B. Olahraga, C. Kesehatan, D. Rekreasi, dan E. Prestasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Olahraga. Jadi olahraga menurut Kholik Muthohir adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Soal selanjutnya, membangun karakter yang baik kepada anak agar anak memiliki kepribadian yang kuat, sikap cinta damai dan toleransi dengan lingkungan sekitar. Kemudian untuk membangkitkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani, merupakan bagian dari A. Pengertian pendidikan jasmani, B. Pengertian olahraga, C. Filsafat pendidikan jasmani, D. Tujuan pendidikan jasmani, E. Hakikat pendidikan jasmani. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kita masuk ke pembahasan. Secara sederhana, tujuan pendidikan jasmani memiliki 3 ranah dalam satu kesatuan utuh, yaitu kognitif. Jadi ada konsep gerak, arti sehat, memecahkan masalah, kritis, dan cerdas. Afektif, yaitu menyukai kegiatan fisik, merasa nyaman dengan diri sendiri, ingin terlibat dalam pergaulan sosial, percaya diri, sportif, jujur, disiplin, dan demokratis. Yang ketiga, psikomotorik, yaitu ada gerak dan keterampilan, kemampuan fisik dan motorik, perbaikan fungsi organ tubuh. Soal selanjutnya, di bawah ini adalah bagian dari cabang filsafat kecuali A. Metafisika, B.
epistemologi, C. aksiologi, D. logika, E. terminologi. Jadi cabang filsafat yang pertama metafisika, yaitu mempelajari hakikat sesungguhnya dari sesuatu. Dan yang kedua epistemologi, yaitu mempelajari hakikat atau teori dari pengetahuan dan penguasaannya. Dan yang ketiga aksiologi, yaitu mempelajari nilai atau arti realistis termasuk etika dan estetika. Dan yang keempat logika, yaitu penalaran atau eksperimental dan pemecahan masalah yang mengarah pada pemikiran yang akurat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. terminologi. Soal selanjutnya, menjelaskan makna, hakikat, pentingnya, dan nilai dari pendidikan jasmani serta menjelaskan hubungan antara pendidikan jasmani dengan olahraga dan dengan pendidikan umum merupakan bagian dari A. hakikat pendidikan jasmani, B. pengertian pendidikan jasmani, C. filsafat pendidikan jasmani, D. hukum pendidikan jasmani, E. dasar pendidikan jasmani. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. filsafat pendidikan jasmani. Kita masuk ke pembahasan. Jadi filsafat pendidikan jasmani dan olahraga yang pertama menjelaskan makna, hakikat, pentingnya, dan nilai dari pendidikan jasmani. Dan yang kedua, menghasilkan perbaikan dalam pelaksanaan pendidikan jasmani. Dan yang ketiga, memberikan tuntunan bagi tindakan seseorang. Yang keempat, memberikan arah bagi profesi pendidikan jasmani. Yang kelima, membantu mempererat hubungan antara anggota profesi. Dan yang keenam, menjelaskan hubungan antara pendidikan jasmani dan pendidikan umum. Soal selanjutnya, pendidikan jasmani dan olahraga harus fokus pada perkembangan total manusia sebab kontribusinya sangat penting terhadap kesehatan. Program-programnya didasarkan atas pengetahuan ilmiah dan progres yang teratur dengan baik. Hal tersebut merupakan salah satu dari aliran filsafat A. idealisme pendidikan jasmani dan olahraga. Yang B. realisme pendidikan jasmani dan olahraga. C. pragmatisme pendidikan jasmani dan olahraga. D. naturalisme pendidikan jasmani dan olahraga. E. eksistensialisme pendidikan jasmani dan olahraga. Jadi 5 aliran filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama idealisme, adalah sebagai pusat kehidupan manusia. Contoh, guru pendidikan jasmani sebagai model. Dan yang kedua, realisme, adalah kebenaran dapat ditentukan dengan baik melalui metode ilmiah. Contoh, pengembangan pendidikan jasmani secara ilmiah. Dan yang ketiga, pragmatisme, adalah pengamalan manusia dapat merubah konsep atau kenyataan. Contoh, guru pendidikan jasmani sebagai motivator. Yang keempat, naturalisme, adalah sesuatu yang pada dasarnya memiliki nilai yang aktual dan fisikal. Contoh, pendidikan jasmani menekankan manusia seutuhnya. Dan yang kelima, eksistensialisme, adalah individu merupakan titik sentral. Contoh, pendidikan jasmani mendorong untuk mengetahui diri sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. realisme pendidikan jasmani dan olahraga. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.